ada kata-kata yang pantas untuk melukiskan. Ya oke, Mas Hari, supaya kita jangan dibilang pansos beneran nih, walaupun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi bagus aja. Iya, saya kepengen tadi Mas Hari coba memaparkan sedikit soal karakter membuat cerita itu dalam pembuatan skenario itu menurut saya sangat menarik itu, karena biasanya orang kan membuat cerita di dalamnya ada karakter-karakter, iya kan? Iya. Nah, Mas Hari bilang tadi justru dari karakter itu juga bisa lahir sebuah cerita. Iya. Gitu. Nah, Coba justru yang bagus. Tadi dijelaskan, misal kayak Mandra, si Basuki almarhum ya. Mereka kan biasanya pemain-pemain panggung yang cuma dikasih plot aja tuh. Iya. Iya kan? Nggak ada naskahnya lengkap, skenario yang lengkap. Kasih, lu nanti begini ya mainnya gitu. Mereka akan jalan sendiri gitu loh. Apa kira-kira seperti itu? Nggak seperti itu kalau dalam konteks Sidul ya. Iya. Konteks Sidul itu kan saya membuat Sidul itu sama Rano itu bukan pada tahun 90-an sebetulnya. Saya dengan Rano kan dekat sekali setelah dia Soekarno ya? Iya. Ayahnya Om Soekarno itu membeli dan menyutradarai novel perdana saya Selamat Tinggal Duka itu, lalu saya dekat dengan Rano. Sangat dekat Rano. Masih kecil Rano ya? Enggak, udah SMA. Oh, SMA ya. Dan Rano juga yang sebetulnya dulu mau bikin film anak-anak. Langitku Rumahku itu novel saya dua karcis gratis ya. Yang sama si sama Eros. Slamet Raharjo. Ya, Slamet. Eros ya. Oh. Itu yang mengkonekkan saya dengan Slamet Raharjo dengan Eros itu Rano Karno. Oh. Nah, dan pada saat itu saya sama Rano itu sudah berdua nulis cerita apa saja, antara lain Sidul itu. Jadi Rano punya mimpi Sidul anak Betawi itu di sinetronkan. Kemudian yang 6 episode pertama itu ditulis skenario ditulis oleh Mbak Ida Farida. Waktu itu saya masih mengelola beberapa media ya, Tabloid Bintang sama Tabloid Fantasi, sehingga nggak sempet ya, nggak punya waktu. Kemudian tahun 95 ketika tabloid sudah beredar, saya diminta Rano untuk menulis Sidul anak sekolahan yang biasa itu. Jadi kenapa bisa mudah menuliskannya itu karena karakter-karakter di dalam Sidul itu kuat banget. Yang saya bilang karakter itulah yang bercerita sebetulnya. Jadi kayak inilah, kayak dalam film, kalau film besarnya itu Godfather ya, Marlon Brandonya itu Godfather itu yang bercerita, bukan ceritanya yang menarik sebetulnya. Oh iya. Dan jangan lupa di waktu Sidul anak sekolahan itu saya menulisnya dalam era Orde Baru. Era Orde Baru di mana pemerintahan yang represif. Ya. Orang merindukan kritik-kritik terhadap pemerintah. Ya. Sehingga saya menggunakan karakter-karakter itu untuk melakukan kritik-kritik secara gerilya, gitu, secara halus, secara implisit gitu ya, sehingga misalnya ya Sidul yang tidak sudah lulus sarjana nggak bisa dapat pekerjaan, itu kan kritik yang sangat halus ya. Oh iya kan. Kemudian penderitaan orang Betawi yang terusir dari tanahnya, sehingga ada adegan kembali ke kampung di Senayan. Iya. Bekas kampung kritik ya. Engkongnya itu ya. Iya, itu kan kritik-kritik. Kemudian satunya lagi di lapangan golf. Itu kan kritik-kritik yang mewakili perasaan pada saat masyarakat di bawah tekanan Orde Baru kan. Iya. Nah, mungkin orang menganggap itu sebagai komedi, tetapi kalau saya menulisnya sebagai satir gitu kan. Iya. Dan itu juga yang membuat skenario Sidul itu dijadikan bahan disertasi James R. Lapian ya dalam S3 ilmu politiknya di Amerika. Pemain PSP dulu ya, Pancaran Sinapat Romak ya. Saya pernah ketemu dia, dia minta skenario itu. Tetapi ya itu tadi karakter yang diciptakan oleh Sidul, oleh Rano, ya,
Mandra gitu-gitu itu sangat kuat gitu. Dan ada Benyamin ya, sehingga ketika kita lihat syutingnya aja lah, itu muncul cerita sendiri. Muncul episode berikutnya tuh, wah harusnya nih jadinya begini. Seperti kayak ini ada Tanjidor nih, apa namanya, ada trompet nih, trompet itu jepit atun ya kan. Artinya tuh udah dia yang menciptakan cerita gitu. Dia yang bercerita, bukan saya mau membuat cerita terus diperankan dia, bukan sekedar itu. Dan kebanyakan film yang bagus, kebanyakan sinetron yang bagus, pastilah karakternya bagus, pastilah karakternya kuat. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang mungkin membuat Sidul sangat legend lah gitu ya. Sampai sekarang mungkin saya udah sampai 60 rerun lebih, 60 rerun tayang lebih. Berarti royaltinya nggak ada royalti. Nah, itu kesalahan kok bisa kita dulu. Ya karena belinya putus. Itu yang harusnya kayak Rano itu mendapatkan hak. Ya saya nggak tahu sampai berapa lama ya itu dibeli, kan tidak, mudah-mudahan tidak dibeli putus seumur hidup gitu kan. Seperti kalau kita dibeli film misalnya, novel saya gitu ya, di kontraknya dijelaskan bahwa itu dibeli selama 3 tahun misalnya, tidak dibeli hak ciptanya, tidak. Setelah itu kan bisa dijual lagi ke orang lain. Sama gitu. seperti lagi juga begitu. Iya. Nah, mudah-mudahan apakah itu sinetron itu dianggap sebagai karya seni ataukah sebagai produk gitu. Kalau produk ya sudah selesai. Iya. Untungnya RCTI lah. Mas Ari. Ya. Di samping Sidul, Mas Ari juga kan menciptakan juga atau ikut terlibat ya dalam mendesain lahirnya sinetron Keluarga Cemara. Itu juga salah satu masterpiece kita lah di dunia persinetronan kita lah gitu ya. Nah, kalau ide itu muncul dari mana? Apa kemudian karakternya juga bisa seperti yang terjadi di Sidul gitu? Itu Keluarga Cemara itu dari novelnya Mas Windo, novel seri anak atau remaja itu. Judulnya Keluarga Cemara. Dan karakternya bagus, karakternya kuat. Aswindo luar biasa lah. Walaupun kemudian itu ada kemiripan dengan Little House on the Prairie, tetapi nggak terlalu lah, nggak bahwa settingnya, bahwa penderitaannya sama itu, tapi tidak jiplak gitu loh, enggak. Tapi itu sepenuhnya Aswindo, sepenuhnya Mas Windo. Nah, saya hanya di dalam sinetronnya, serial itu sebagai desain produksi. Saya, Mas Windo, Mas Didi Setiadi. Desain produksi itu membicarakan ide-ide, membicarakan ide-ide. Kita masih kasih masukan ide atau harusnya nih ada apalah gitu-gitu lah, yang produksi. Kemudian saya menulis lagu-lagunya, tim songnya, soundtracknya. Kan dulu ada beberapa yang mungkin 15 lagu lah. Yang terkenal itu ya, Selamat Pagi Ma. Ya, itu tim song itu tim song kedua. Tim song pertama itu Pagi Yang Indah, Pak. Oh, Pagi Yang Indah. Itu sangat Nasrani. Sangat Kristen karena notasinya, kemudian musiknya itu Mas Windo sendiri yang minta kan. Jadi tolong dibikin kayak mestinya kayak Morning is Broken. Tapi jadinya kayak lagu gereja gitu, gospel ya. Ya kayak gitu. Akhirnya setelah 13 kali tayang, pihak stasiun TV minta diganti lah. Terus Mas Windo bikin syair kasih ke saya gitu. Ya udah saya bikin gitu aja. Jadi nggak terlalu rumit lah. Saya dengan Mas Windo itu sangat sederhana. Misalnya di studio, Mas, ini syairnya kurang panjang, tambahin aja. Oh iya. Jadi nggak apa-apa, sehingga ada syair terima kasih emak, selamat pagi emak, selamat pagi abah kan gitu. Mentari hari ini
Nah, itu syair saya. Dan Mas Bento ketawa. Oh, saya nggak pernah nulis mentari hari ini. Mentari itu nggak pernah. Iya. Tapi itu bagian dari yang membuat saya dan Mas Bento nyaman bekerja sama ya. Dan menyadari bahwa sebuah sinetron itu ada kerja tim. Jadi kayak kesuksesan Sidul Anak Sekolahan, kesuksesan Keluarga Cemara, itu bukan menurut saya ya, itu kesuksesan tim semuanya keseluruhnya. Ya, penulis skenarionya, ya aktornya, ya sutradaranya, ya kameramennya, ya itu mereka terlibat terhadap sukses atau mempunyai peran terhadap sukses sebuah serial itu. Mas, barangkali untuk mengingatkan banyak orang nih ya bahwa sebelum terlibat dalam penulisan skenario sinetron, membuat skenario itu ya kan, Mas Ari juga pernah di zaman film dulu pernah juga ya buat skenario tuh cerita film. Oh iya, Mawar Cinta. Mawar Cinta dan Selamat Tinggal Duka. Selamat Tinggal Duka Sumanjaya. Oh sama. Ya. Saya novelnya, berdasarkan novel Mas Ari gitu ya. Yang tadi yang pertama apa? Selamat Tinggal Duka. Enggak, yang sebelumnya tadi. Oh, itu kedua setelah saya bisa menulis skenario, lalu saya menulis skenario film. Karena saya beruntung ketemu Sumanjaya, saya ketemu Ismail Subarjo, saya ketemu Soekarno M. Nur, saya bisa bertanya apa saja kepada mereka, saya dekat Rano Karno, ya kan, sehingga tahulah tentang film itu dari mereka, orang-orang praktisinya gitu. Itu yang membuat saya ya mungkin beruntung gitu. Orang kalau belajar mungkin nggak bisa langsung ke profesornya ya. Iya. Padahal basic Mas Ari sendiri awalnya adalah penulis ya, wartawan ya. Penulis dulu baru wartawan. Penulis dulu baru wartawan. Menulis novel. Ya, langsung novel. Cerpen apa gitu? Ya, kemudian cerpen, puisi, apa aja. Konteksnya ya menulis karena pekerjaannya yang bisa saya lakukan hanya itu. Tapi nggak menulis di tembok itu? Belum. Nah, ini kalau itu dianggap sebagai pernyataan demokrasi akan saya nulis. Oh iya. Temponya Pattinson. Oke, Mas Ari, menarik sekali nih bicara dengan Mas Ari. Itu masih banyak ya yang banyak masih tersimpan di sini yang juga perlu pemirsa tahu nih. Gitu. Nanti kita akan bicara lagi selanjutnya tentang tema yang lain. Bisa juga ya masih menyangkut ini karena saya sendiri terus terang sangat ingin tahu gitu loh. Apa saja yang Mas Ari sudah lakukan sebagai seniman, walaupun saya juga baca-baca tentang Mas Ari gitu, tapi mendengar langsung dari orangnya saya kira kan lebih menarik. Oke. Siap. Kita akhiri dulu ini Mas ya. Oke, sahabat Mata Bento, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ari Cahyono, seorang seniman, pencipta lagu, penulis skenario, jurnalis, ya macam-macam lah. Kalau disuruh jadi juri balap lari anjing gimana? Boleh aja. Jadi apapun dia boleh. Bisa lah. Oke, sahabat Mata Bento, sampai ketemu pada episode yang berikutnya bersama Mas Ari Cahyono.